Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Astria dengan NIM 0450064616 dari UPBJJUT Palembang, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data atau tugas praktikum dari mata kuliah basis data. Oke, jadi ini tuh tabel yang kita buat di tugas 2 kemarin. Di perintah ini kita tuh ada 4 perintah. Pertama disuruh buat commit, kedua disuruh rollback, perintah rollback, ketiga ada perintah checkpoint, keempat ada perintah trigger atau trigger ya. Oke, kita ke commit dulu. Ini ya, nih. Oke. Nah, untuk ngebuat apa sih transaksinya, kita klik yang ini, routine, klik new routine. Nah, ini kita isi transaksi 1, terus parameternya hapus aja, hapus. Nah, oke, kita tulis begin, terus start transaction, titik koma, enter, insert into pasien, buka kurung ID pasien, koma, nama, sebentar. Oke, nama pasien, koma, spasi, alamat pasien, yang terakhir itu ada jenis kelamin pasien, tutup kurung, terus itu kita ketik values, buka kurung. Untuk ID-nya di sini saya isi 1. Oke, tip itu koma. Nama pasiennya saya beri nama Siska. Terus untuk jalan saya kasih jalan Purna nomor 21. Kutip koma lagi. Untuk jenis kelamin di sini saya kasih 2 aja. Tutup kurung, terus titik koma. Oke, terus enter. Kita ketik select spasi bintang from pasien, karena kita mau ininya tuh di pasien. Oke, terakhir ini belum kita kasih format commit dulu, kita end dulu buat ngelihat perbedaannya gimana sih kalau pakai commit sama nggak pakai commit. Oke, kita kirim. Oke, apa yang salah ya? Sebentar. Oh, sorry, ininya nggak aku pakein titik koma. Oke, kirim. Nah, ini udah jadi prosedur transaksi 1. Coba kita eksekusi. Nah, ini tadi sebelumnya dari 7 sampai 11 itu data pasien yang sebelumnya sudah dibuat di tugas 2. Nah, ini nomor 1 adalah commit yang tadi udah dibikin.
Nah, mau tahu perbedaannya apa? Kita buka di sini ya. Nah, jadi kalau kita buka di pasien, nah nggak ada kan data satu yang udah kita buat tadi. Jadi gimana sih biar data itu muncul di sini? Ya, kita masukin format yang tadi. Oke, kita balik ke hospital. Kita buat lagi routine, create new routine. Oke, ini transaksinya kita buat transaksi 2 aja. Transaksi 2. Ya, seperti biasa, untuk parameternya hapus. Nah, sama saja seperti yang tadi, tapi ada yang ditambahin ada yang saya jelaskan. Begin, start transaction, titik koma, insert into pasien, oke, kurung ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien, tutup kurung, kita ketik values dalam kurung, oke, values. ID pasiennya aku kasih 2, tadi kan 1, ini 2, soalnya saya mau buat berurutan biar saya ingat. 2, spasi, terus untuk nama pasiennya saya kasih nama Tio, tutup kurung, tanda kutip, koma, spasi. Untuk alamatnya saya kasih Jalan Permata nomor 34, tutup kutip, koma. Untuk jenis kelamin saya kasih 4, tutup kurung, koma. Terus select bintang from pasien, terus titik koma, enter. Nah, kalau cara pertama tadi, setelah ini kan seharusnya yang ini n ya, tapi kita di sini masukin commit. Nah, ini commit, titik koma, baru kita n. Oke, kita coba kirim. Nah, ini udah berhasil. Di sini juga sudah masuk ya datanya, Tio masuk. Nah, kita cek yang di pasien. Nah, data Tio udah masuk ke sini. Berbeda dengan data yang Siska tadi nggak masuk di sini karena tidak pakai format commit. Tapi kalau pakai format commit, datanya itu akan masuk di data pasien yang sudah dibuat sebelumnya di tugas 2. Oke, perintah commit sudah selesai. Next. Oke, pengertian commitnya sendiri itu adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data, seperti yang saya jelaskan di tadi sebelumnya. Oke, yang kedua itu ada perintah rollback. Rollback di sini untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke. Berarti ya digugurkan. Oke, kita klik hospital lagi. Klik routine. Create new routine. Oke. Sini kita kasih transaksi 3 ya, karena tadi ya transaksi 3.
transaksi 3 hapus ininya. Oke. Sama seperti format yang tadi. Begin, start transaction. Oke, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis jenis kelamin. Oke, tutup. ID, nama, alamat, jenis kelamin. Values, dalam values di sini kita masukin datanya. Tadi 12, berarti ini 3 koma. Untuk nama saya kasih nama Caca, alamatnya Jalan Citra nomor 55. Jenis kelaminnya saya kasih 4. Tutup kurung titik koma. Nah, kita masukin format rollback. Nah, nih rollback kita tutup titik koma, terus enter, masukin juga format commit, enter, select from pasien, select from pasien, titik koma lagi, terus baru end. Oke, nah ini sudah jadi rollbacknya. Kita kirim, semoga saja tidak error ya. Memang masalah saya tuh nggak error guys. Oke, transaksi 3-nya udah selesai. Di sini udah muncul, tapi coba kita eksekusi ya. Tadi namanya Caca ya. Nah, di sini Caca itu tidak ada karena emang Cacanya di rollback. Data Cacanya itu di rollback. Yang ada tadi hanya Tio yang commit. Nah, kita coba cek yang di pasien. Data Caca pun di sini tidak ada karena memang rollback itu menggugurkan perintah yang telah dijalankan. Jadi mau gimana pun formatnya, kalau udah di rollback itu nggak akan muncul di data manapun. Oke, rollback sudah berhasil. Oke, next perintah yang ketiga. Ini nomor 3 itu perintah checkpoint. Oke. Kita ke hospital, kita ke routine, create new routine, transaksi 4. Transaksi 4. Hapus. Oke, di sini kita begin.
Ntar start seperti tadi ya, start transaction. Ntar insert into pasien. ID pasien, ID nama, alamat pasien, jenis pasien, jenis kelamin, kurung values. Kita masukin datanya 1 2 3 4 namanya Tria, alamatnya Jalan Kenanga nomor 10, jenis kelaminnya 6. Kurung enter, masukin save point 1 titik koma, masukin lagi. Saya di sini mau copy aja biar cepat, nanti saya tinggal ubah. Copy. Oke. ID pasien, nama pasien di sini saya ubah 5. Untuk namanya saya ubah Nurul. Untuk jalannya saya ubah Jalan Berlian nomor 39. Ini kita kasih 7 aja. Oke. Kita masukin di sini tuh yang ditujunya itu rollback to save point 1 titik koma 89. Copy aja. Di sini saya ubah ini yang tadi 56. Untuk namanya saya kasih Husna. Jalannya Jalan Bintang nomor 22. Ininya jenis kelaminnya saya kasih 8. Back to save point. Oke, 8. Terus kita masukin format commit titik 2 titik koma select bintang from pasien titik koma baru kita end. Oke, kita coba kirim.
Nah, ini sudah selesai kodenya. Kita coba eksekusi di transaksi 4. Tuh. Tadi saya ngebuat 3 ya, 6. Oh sorry, wait. Tria. Oh, Nurulnya nggak masuk ya, kenapa ya? Kenapa Nurulnya tidak masuk? Oh, sorry nge-lag karena ya Nurul nggak masuk karena di sini di rollback, jadi yang masuk di sini itu hanya Tria sama Husna, sedangkan Nurul tidak masuk karena dia di rollback. Tadi kan ini di formatnya ya, bentar saya lihat di sini. Untuk data Tria ini masuk nomor 4 Tria, jalan kenangan nomor 10 dan 6 itu karena kita save poin 1. Terus untuk Nurul nggak masuk karena kita rollback to save point, jadi dia tidak masuk. Nah untuk Husna dia masuk karena di commit. Oke, kita cek masuk nggak Husna atau di sini. Oke, nah Tria dan Husna sudah masuk di data pasien karena yang Nurul tidak masuk karena di rollback. Oke. Untuk perintah save point sudah berhasil. Oke. Checkpoint. Untuk perintah checkpoint sudah berhasil. Untuk perintah terakhir yaitu trigger ya. Sorry. Oke, untuk trigger. Di sini trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah, insert, update, atau delete, laksanakan dan lain sebagainya. Before, after, delete. Trigger berikutnya akan mencoba. Oke. Di sini kita pergi ke hospital. Nah, kita ke desainer, itu desain kita yang di tugas 2 kemarin. Nah ini kok berubah ya? Berubah ya guys, bentar aku tambahin dulu, hilang. ID pasien. Bentar. ID pasien sama ininya ID pasien. Oke. Sebentar. Oke. Nah, sudah ditambahkan, kita simpan halaman. Oke, kita refresh. Ini sudah jadi. Oke. Sorry, meeting. Nah, ini data atau desain yang udah kita buat di tugas 2 kemarin. Karena di sini triggernya itu disuruh kita di sini disuruh ngebuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Berarti kita di sini disuruh buat 2 tabel baru. Oke.
dari data saya dapat oke. Kemudian klik show head table list, checklist table disesuaikan dengan tabel yang lainnya. Oke. Sorry, ada kucingku sebentar. Sorry, ada gangguan sedikit. Berarti kita di sini ngebuat tabel obat dulu ya. Oke. ID obat itu primary key integer 3, kode obat voucher 5, nama obat voucher 30, harga enter 10, stok integer 5. Oke, kita buat dulu. Kita ke hospital, SQL, kita copy enter nih, ID, kode voucher, Amerika, di obat intern 5 untuk increment. Coba kirim. Nah, berhasil ya guys, berhasil. Nah, ini tabel obatnya sudah tumben berhasil ya. Tadi kok saya coba error sebelumnya. Oke, ini udah berhasil. Kita buat lagi yang transaksi obat. Kita buat tabel transaksi obat. Nge-lag, sorry. Copy, kita salin di SQL. Kita SQL, kita paste. Nah, ini udah jadi. Sorry. Dia pesan integer 3, ide obat jumlah. Oke, kita coba kirim. Oh, berhasil. Wow. Oke, ini udah berhasil tabel obatnya. Kita di sini tabel obat dan transaksi obat. Jadi di sini kita ini dulu, kita indeks dulu. Sini ada ID, kode, nama, harga dengan stok. Kita indeks. Oke. Pokoknya kita indeks semuanya. Oke. Ini indeks lagi. Oke lagi. Nah, ini udah diindeks ya tabel obatnya. Yang transaksi obat juga kita indeks. Oke. Kita indeks juga. Obat, kemudian
kita buat tabel selanjutnya. Selanjutnya ada transaksi obat dengan Nah, dari tabel tersebut kita akan membuat sebuah relasi baru yang nanti hasilnya seperti ini. Nah, misalnya kita Oke, jadi ini tabel obat dan transaksi obatnya udah kita indeks semua. Oke, next di sini udah jadi semua. Oke, untuk next step itu akan saya percepat saja karena saya tidak tahu pas recorder ini dipindah ke handphone untuk diedit, suara di menit ini tuh tiba-tiba hilang, padahal sudah berupa penjelasan yang saya ngomong, tapi ternyata tiba-tiba suaranya hilang, tidak ada suara sama sekali. Sepertinya saya tidak tahu, mungkin error. Jadi untuk proses selanjutnya saya akan percepat saja untuk mempersingkat waktu video. Nanti untuk akhirnya akan saya jelaskan lagi.